Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib, jamaah salat isya insyaallah, Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkali-kali rahmat Allah diturunkan berupa hujan. Jangan pernah mencela tentang apa yang diturunkan Allah tentang hujan, sebab sesungguhnya hujan itu sesuatu yang ditunggu bagi orang-orang mukmin untuk berdoa. Ada momen di mana doa kita naik ke langit, yaitu bagi mereka yang mau berdoa ketika hujan turun. Maka jangan pernah ada kata-kata yang buruk terhadap peristiwa diturunkannya hujan. Sekalipun kita banyak menyaksikan dengan hujan banyak terjadi bencana. Sesungguhnya hujan adalah berkah. Hujan adalah merupakan rahmat yang diturunkan Allah. Adapun kemudian menjadikan musibah yang terjadi di mana-mana, disitulah hendaknya manusia introspeksi diri. Kenapa? Karena banyak perilaku manusia sudah keluar dari fitrah yang ditetapkan oleh Allah, keluar dari jalur yang semestinya manusia lakukan. Baik sisi perbuatan manusia secara zahiriyah maupun amaliyah yang bersifat ruhiyah atau yang bersifat agama. Banyak manusia yang tidak mengikuti tatanan yang semestinya diatur oleh hukum negara, oleh kehidupan sosial. Lebih-lebih banyak mereka yang melakukan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa. Jadi sesungguhnya hujan itu adalah rahmat. Bahkan dengan hujan itu Allah ingin menenteramkan hatimu. Dengan hujan itu Allah akan menguatkan telapak kakimu. Allah memberikan kekuatan di atas kekuatan yang sudah ada. Itu hujan. Dahulu kalau ada warga masyarakat yang datang kepada sang guru, kepada ustadz atau kiainya, mereka minta didoakan tentang sesuatu perkara, maka yang disuguhkan itu adalah air, kemudian didoakan, dan air itu ternyata air hujan. Ada dua sebenarnya jenis air, air Zam-Zam, air hujan. Kalau air Zam-Zam ya minal Makkah, dari Bi'ru Zam-Zam. Kalau air hujan yang langsung tadah dari langit. Jadi bukan air hujan yang turun di genting kemudian ditandon, bukan, tapi langsung yang dari langit ditandon dengan wadah. Itu air Zam-Zam dan air hujan. Kalau dimasukkan ke dalam wadah, jeriken dan wadah yang lain,
beberapa lama tahun itu tidak akan ada lumut, tidak berlumut. Itu makanya ulama-ulama dulu kalau ada di antara jamaahnya yang minta didoakan, maka dibawakan air yang didoakan. Itu air hujan. Karena kalau air jam-jam susah, itu mahal harganya air hujan. Dan air hujan ini termasuk sesuatu yang menyuburkan yang tadinya kering kerontang. Itu. Anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Jadi air hujan itu bisa menghidupkan sesuatu yang tadinya mati. Kalau selesai hujan maka mulai muncul bunga tunas, muncul daun baru. Dan air hujan juga dulu menjadikan terapi. Ngapunten, ada pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Itu terapinya air hujan. Barangkali pengantin baru, pengantin 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih belum punya anak misalkan. Maka ketika hujan seperti ini, dia berdua berhujan-hujanan sambil nandon air hujan. Kemudian mereka berdua berdoa kepada Allah dan meminum air hujan itu. Anzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Jadi sesuatu sel-sel yang mati dalam tubuh mungkin secara analisa dokter, hasil laboratorium, ini tidak subur Pak, ini tidak subur Bu, karena mungkin beberapa hal yang tidak memungkinkan sesuai persyaratannya, tidak mungkin bisa punya anak, tapi dengan izin Allah. Gitu. Jadi air hujan, terapi air hujan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan itu, maka jangan pernah mencela sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kategorinya kita harus pandai-pandai mengambil momentum apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi di dalam penciptaan siang dan malam, di dalam penciptaan langit dan bumi, tidak ada merupakan benar-benar tanda kebesaran kekuasaan Allah. Jadi Allah menurunkan hujan, Allah memberikan panas, Allah mendesain apa, maka orang mukmin ingat akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan makna mengingat Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan aktivitas zikrullah. Aktivitas zikrullah. Jadi kita semua yang hadir di masjid ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang melakukan aktivitas zikrullah. Apa itu zikir? Zikir itu adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh kita, oleh manusia di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir itu kita akan bertambah iman, dengan semakin ingat kepada Allah kita akan ditentramkan hati kita oleh Allah. Maka sesungguhnya kalau kita awali tadi, salat adalah zikir. Salat adalah mengingat Allah. Bahkan salat adalah cara mengingat Allah yang sangat luar biasa.
Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sungguh aku ini benar-benar Allah, tidak ada zat Tuhan yang patut kau sembah kecuali aku, kata Allah. Wa aqimis shalah, tunaikan salat, dirikan salat, bangun salat, li zikri, salat itu cara mengingat aku kepadaku. Wala zikrullahi akbar, dan salat itu merupakan cara mengingat yang paling akbar, yang paling berat, yang paling luar biasa, itu salat. Jadi salat itu sudah dimaklumkan oleh Allah bahwa salat itu sesuatu cara mengingat Allah yang paling luar biasa. Wala zikrullahi akbar, itulah zikir yang akbar. Jadi salat zikir, tetapi usai salat masih diperintahkan zikir. Surat keempat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, apabila engkau usai dari menunaikan salat. Kita pikir kalau sudah salat selesai urusan. Tadi salat Allahu Akbar sepaneng rasanya, enggak boleh ingat yang lain, ingat Allah saja. Tetapi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bebas ingat apapun. Nah, berarti kurang berhasil salatnya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan apabila kalian usai dari menunaikan salat kalian, fazkurullah, tetap ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai seperti orang selama Ramadan dia merasa terkungkung, begitu Lebaran dia bebas. Selama Ramadan dia bisa menjaga makanannya dengan makan yang halal, lisannya dengan lisan yang baik, tangannya menjadi tangan pemberi. Begitu hari raya kembali lagi pelitnya, kembali lagi omongnya yang kotor, yang kasar, yang menyakitkan orang. Seperti orang yang ketika sholat baik, begitu usai sholat kumat. Makanya diingatkan, apabila usai sholat sekalipun, sholat itu ingat Allah. Usai sholat engkau tetap ingat Allah, fazkurullah, tetap menyebut nama Allah. Tetap lakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dirimu selalu ingat kepada Allah walaupun usai sholat. Nanti ada muter ayatnya, Pak. Fa idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'uda. Nanti muncul lagi fa idza tama'nantum fa aqimus shalah. Salat zikir, usai salat zikir, mau salat jadi tenang baru mulai salat. Jadi makanya orang itu kalau mau salat jangan keburu-buru. Jadi ketika orang mau sholat itu tadi rangkaian zikir ingat Allah, maka di tempat sholat sudah tenang, siap untuk ingat Allah yang besar. Apa? Sholat. Allahu Akbar. Tapi kalau orang itu memang belum siap dirinya, belum tahu ingat Allah, ujung-ujung Allahu Akbar hanya pekerjaan fisik. Maka dari makna zikir, sesuatu aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah dan dirinya selalu bertambah ingat kepada Allah. Jadi kalau kita usai sholat, di dalam sholat, usai sholat berzikir, ingat kepada Allah. Tasbih subhanallah, subhanallah, ucapannya tasbih, kalimat tasbih subhanallah, maha suci engkau ya Allah, tapi hatinya ingat kepada Allah. Apabila usai menunaikan salat, fazkurullaha, maka ingatlah kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Baik ingat kepada Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ataupun ketika kamu berbaring.
Kalau kita waktunya luang waktu usai sholat, duduklah kita berzikir. Kalau usai sholat masih ditantang oleh aktivitas yang lain sehingga harus meninggalkan tempat duduknya, silahkan meninggalkan tempat duduknya, berangkat pergi, tetapi tetap berzikir sambil berdiri, sambil berjalan. Jadi qiyaman itu aktivitas yang dilakukan sambil melakukan zikir, yang dilakukan sambil melakukan aktivitas kehidupan. Jadi ingat Allah. Kalau mungkin seseorang itu dalam keadaan kelelahan atau bersiap-siap diri beristirahat, berada di tempat tidurnya, wa ala junubikum, dan dia tetap mengingat Allah di tempat tidurnya. Ketika berbaring, fa idza tuma'nantum, apabila sudah tenang, fa aqimus shalah, tunaikan salat. Kenapa jemaah? Karena memang aktivitas zikir itu sesuatu yang bisa menenteramkan. Gitu. Aktivitas zikir itu sesuatu yang akan mendamaikan hati. Jadi pertanyaan besar. Saya sudah berzikir, kenapa belum tenang-tenang juga? Nah, itu pertanyaannya. Itu. Konsepnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu, dia akan selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah, dan hati mereka akan diberikan ketentraman. Dia orang beriman ingat Allah. Makanya imannya bukan hanya iman di KTP terus lupa kepada Allah. Iman itu melekat, menjadikan dia ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, engkau akan diberikan ketentraman hati, ketenangan hati. Jadi berzikir itu bisa mendamaikan hati yang sedang stres, bisa sembuh dari stresnya, yang sedang bingung menjadi tenang dari kebingungannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Jadi makanya kalau salat jangan tergesa-gesa. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Kalau engkau sudah tenang, maka istiqomah tenang itu dirikan salat. Fa aqimus shalah, tunaikan salat, tegakkan salat. Nah, ketika kita salat, maka harus jejeg-ajeg. Fa aqimus shalah, qama yaqumu qiyaman, itu tegak, istiqomah gitu. Jadi ketika tenang itu terus tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, itu tentang bagaimana orang berzikir. Maka zikir itu memang maknanya menyebut, zikir itu mampu menenangkan hati. Salat itu adalah zikir. Zikir yang akbar. Usai solat kita masih diperintahkan berzikir oleh Allah. Apa zikirnya? Macam. Termasuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah yang baik. Ada zikir al-ma'surat. Ada zikir harian. Ada zikir-zikir seperti hauqalah. La haula wa la quwata illa billah. Ada zikir tahlil, la ilaha illallah. Ada zikir tasbih, subhanallah. Ada zikir tahmid, alhamdulillah. Ada zikir takbir, Allahu akbar. Ada zikir al-asmaul husna. Zikir kalimat thayyibah. Afdhal zikri, la ilaha illallah.
seutama-utama berzikir kalimat la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di dalam dirinya sebuah pengakuan dan komitmen, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang aku minta kecuali Allah, tidak ada tujuan yang kutempuh kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang bisa memberikan kehidupan dan memelihara kehidupan kecuali Allah. Jadi ada komitmen. Kalimatnya la ilaha illallah, tapi mengingat Allah dengan kalimat tahlil la ilaha illallah tadi, maka di situ ada semacam pengakuan dan komitmen kepada apa yang diucapkannya, la ilaha illallah. Bahkan ada kalimat yang diulang-ulang kata Rasulullah, kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan. Jadi ada habibatani ilar rahman, ada kalimat yang pendek, dua kalimat yang ringan diucapkan, dua kalimat yang berat dalam timbangan, tetapi dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi usai sholat itu kita ada rangkaian zikir usai sholat yang tertentu, ada zikir-zikir selain zikir tertentu usai salat, maka termasuk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalau orang-orang yang suka tahlilan itu ada itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang tidak tahlil ya baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Karena karena Rasulullah SAW menyampaikan, dua kalimat yang pendek diucapkan, ringan dalam lisan, berat dalam timbangan, tetapi sangat dicinta oleh Allah. Dua kalimat itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalimat itu jangan sampai tidak pernah, ya. Di dalam waktu luang, ketika, makanya qiyaman ketika melakukan aktivitas, wa qu'udan ketika duduk dihabiskan di depan laptop, dihabiskan di depan handphone, lupa zikirnya kepada Allah. Dihabiskan ngopi ngobrol, lupa zikirnya kepada Allah. Gitu. Masya Allah. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah, maka sebutlah aku. Wazkuruni, ingatlah aku. Azkurkum, aku akan mengingatmu. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, kita ingat Allah. Fadhkuruni, maka siapa yang ingat kepada aku, kata Allah, azkurkum, aku pun ingat sama kau. Fazkuruni, siapa yang menyebut-nyebut namaku, aku pun menyebut-nyebut nama dia. Itu. Wa zakarahumullahu fiman indahu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan, kalau ada majlis seperti ini, kumpul jamaah, ikut pengajian dalam rangka ingat kepada Allah, kita ini termasuk orang-orang yang ingat Allah, nyebut nama Allah, dan Allah bangga. Wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah akan menyebut-nyebut jamaah satu persatu, si fulan. Hei malaikat lihat, si fulan, malaikat perhatikan, si fulan. Hari ini, saat ini mereka sedang mengingat aku bangga kepada mereka karena mereka bangga kepada aku. Kebanggaan Allah ditampakkan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Fazkuruni azkurkum. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, kita pun mengingat Allah. Bagaimana kita ingin diingat oleh Allah, kita nggak pernah mengingatnya. Makanya ada hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong si hamba
selama si hamba itu mau menolong saudaranya. Bagaimana kita ingin ditolong oleh Allah, kita nggak pernah nolong orang. Di konsep fazkuruni azkurkum, Masya Allah. Makanya insya Allah jamaah yang berangkat ke masjid, ya Allah langkahku ke masjid karena aku mencintaimu, aku ingat akan tuntunan Rasulmu. Dinyatakan Pak, dinyatakan. Jadi kalau kita berangkat ke masjid, ya Allah mudah-mudahan berangkatku ke masjid jadi jalan ikhlas, jalan amal, Engkau ridhoi ya Allah, bentuk kecintaanku kepadamu ya Allah. Ingat, ingat. Makanya saya selalu menyampaikan, ulang-ulang kalimat ini. Kita ini bangga bisa sholat berjamaah, kita ini bangga bisa ngaji rutin di masjid. Tapi tolong kebanggaannya berhenti, kebanggaannya dirubah. Bagaimana caranya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita ini bangga, senang. Kenapa? Alhamdulillah, berkat karunia dan rahmat yang diberikan Allah kepadaku, sehingga aku bisa sholat berjamaah, sehingga aku bisa ngaji istiqamah, sehingga aku bisa sedekah, infak sedekah kepada sesama. Berkat karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepadaku, sehingga aku bisa melakukan amal-amal soleh. Itu yang harus kita hunjamkan di sini. Kalau tidak, khawatir jalan hidup ini kepeleset. Itu. Jadi jurus penyelamatnya tadi itu. Ya Allah, berkat karunia dan rahmatmu aku bisa berdoa. Ya Allah, berkat karunia dan rahmatmu aku bisa sholat, nikmat. Bisa ngaji, nikmat. Dinyatakan berkat karunia dan rahmat Allah. Makanya kalau doa, ya Rabb, atas perkenanmu pula kami hadir pada acara ini. Itu menunjukkan kerendahan si hamba yang sedang berdoa. Kalimat thayyibah, fazkuruni azkurkum. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah lupa kepada kita. Bahkan dalam hadis qudsi, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Subhanallah. Kita datang berjalan menuju masjid, Allah berlari datang ke masjid menyambut kita. Masya Allah. Itu cara Allah. Cara Allah meneguhkan kecintaan kepada kita. Yang berikutnya, zikir, termasuk bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat berbeda dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, panjenengan lihat beberapa judul kita baca, tak mengerti isinya, percuma. Habis waktu, habis biaya, boleh beli. Tidak ada guna manfaat. Tapi kalau membaca Al-Quran, saya, bapak, panjenengan belum paham maknanya, belum tahu maksudnya, ayat yang dibaca barokah, tetap mendapatkan keutamaan. Itu bedanya. Maka orang membaca Al-Quran adalah ibadah. Orang membaca Al-Quran adalah termasuk zikir. Bahkan zikir itu bisa menguatkan iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi orang itu kalau zikirnya nyambung, kalimatnya diucapkan itu dari iman, dari hati, karena ingat kepada Allah,
gemetar menyebut zikir itu? Gemetar. Ada rasa nikmat, ada zuk, ada rasa zuk. Makanya kita ini berulang-ulang ya, setiap waktu 5 waktu, sholat 5 waktu diulang-ulang. Apakah jadi bosen? Apakah jadi cinta? Kira-kira ya. Sholat 5 waktu loh, maghrib, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, terus diulang-ulang. Kira-kira kita ini merasa bosen apa tambah cinta kira-kira? Zikir loh, tambah cinta apa tambah bosen? Makanya kalau zikir dilandasi keimanan dan kesadaran dalam rangka mengingat Allah, Masya Allah, ada kenikmatan. Kalau ketemu rasa nikmat itu, insya Allah setiap orang akan ketagihan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Allah. Sesungguhnya Pak, mohon maaf, kita itu ngomong istighfar, mengucapkan astagfirullah, kudu nangis saja nih. Harusnya loh, astagfirullah itu harus nangis harusnya. Karena kalimat ini kalimat puncak kesadaran. Ya Allah, aku mohon ampun, banyak dosaku ya Allah, berat jalan hidupku ya Allah, bila Engkau tidak mengampuni. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun ya Allah, Engkau yang maha agung. Harusnya nangis Pak. Nggak tahu, nggak bisa nangis itu kenapa? Apakah memang belum nyambung atau kebanyakan dosa? Gitu. Mestinya kalau hati kita bersih, kalimat thayyibah itu akan menggetarkan hati. Zikir-zikir itu akan menggetarkan hati, lembut. Lembut. Masya Allah. Astagfirullah. Bisa menangis. Menangislah engkau karena engkau takut kepada Allah. Menangislah engkau karena engkau cinta kepada Allah. Menangislah engkau karena engkau berharap akan ampunan dan rahmat Allah. Tapi saya susah menangis Pak. Menangislah engkau karena engkau susah menangis. Ya mungkin kalau di masjid malu lah, izin lah. Coba malam bangun di rumah, berduaan dengan Allah di kamar, belajar menangis. Astagfirullahaladzim. Kok nggak iso nangis? Terus ulangi. Astagfirullahaladzim. Nggak iso nangis. Terus sadari, menangislah karena Allah, karena engkau tidak bisa menangis. Ngene iki yo opo, punya hati kok kasar sekali, keras sekali, diajak nangis aja gak mau. Ya Allah, ampun ya Allah. Menangislah karena engkau tidak bisa menangis. Khawatir hatinya jadi batu. Kenapa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ada getaran hati itu ketika orang menyebut nama Allah, ketika berzikir. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ya Allah, dengar azan itu ya Allah, ala salam. Ada kalimat-kalimat yang diucapkan, dilantunkan. Masya Allah, ini waktunya salat, ayo ke masjid. Ada tambahan iman, ada getaran, ada tambahan iman. Ya Allah, nyetrum Pak, nyetrum. Makanya ayat-ayat itu ya Allah, Rasulullah itu kangen. Ya Abdullah bin Mas'ud, bacakan Quran untukku. Abdullah bin Mas'ud menyela, ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Quran di hadapanmu, padahal Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Aku rindu ada ayat Quran yang dibacakan oleh orang lain, dan orang lain itu adalah sahabatku dan engkau ya Abdullah bin Mas'ud. Maka dibacakan ayat itu di hadapan Rasulullah.
Ketika dibacakan ayat itu Rasulullah, beberapa saat kemudian Rasul mengatakan, "Ya Abdullah, berhenti, berhenti." Maka kaget Abdullah, kemudian berhenti dan dia melirik Rasulullah. Ditengoknya Rasulullah sedang menundukkan wajahnya dan melihat Rasulullah dalam keadaan kedua matanya basah menangis. "Ya Rasulullah, engkau menangis? Apakah engkau mendengar suaraku tidak bagus ya Rasulullah?" "Bukan ya Abdullah, tapi ayat yang kau baca menyentuh di hatiku. Aku takut kepada Allah." Kenapa? Berat tanggung jawabku di hadapan Allah. Jadi ada sentuhan. "Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Nambah iman. Ya Allah, ngaji ini zikir, nambah iman. Kumpul orang soleh, nambah iman. Kumpul orang tolah-toleh, habis iman. Yang penting kan masing-masing, Pak, teman-teman saya itu pemabuk semua. Saya kalau ngumpul ya mereka mabuk, aku gak ikut mabuk. Tapi engkau tidak bisa mewarnai. Jangan-jangan kau yang terwarnai. Mula-mula engkau punya iman, lama-lama bisa lepas iman. Jadi zikir, ingat Allah, baca Al-Quran, ingat Allah, tambah iman. Masya Allah. Kemudian alhamdulillah sekarang lagi gerakan hifdzul Quran. Orang-orang, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, sekalipun orang tuanya belum hafal Quran, anak-anaknya pada menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah panjenengan saya sedang menyiapkan sebuah generasi, yang generasi itu akan menolong orang tuanya. Ada orang itu, Pak, rumahnya bagus, punya kendaraan, mobil punya, motor punya, kemudian dia sekolahnya bagus, tapi anaknya tidak bisa baca Quran. Sekolahnya tidak mengenal sekolah agama, misal, Pak. Tapi ada orang, Pak, ibunya sudah meninggal, tinggal bapaknya, atau sebaliknya, dia hidup sama ibunya, tidak punya ayah, rumahnya numpang, Pak, tapi anaknya bisa menghafal Quran 30 juz. Sebenarnya siapa yang salah? Kenapa orang yang seperti itu kemampuannya, anaknya bisa menghafal Quran, tapi orang-orang yang diberikan kemampuan, kenapa anaknya tidak bisa baca Quran? Bahkan orang tuanya juga belum bisa baca Quran, padahal banyak waktu dan kesempatan, bisa membayar guru untuk dia mau belajar, tapi kenapa lalai semua itu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masya Allah, orang yang menghafal Quran adalah orang-orang yang sedang memelihara ayat Allah, firman Allah, dan orang yang memelihara firman akan dipelihara oleh Allah. Sungguh aku yang menciptakan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, akulah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan aku yang akan merawat, menjaga Al-Quran. Jadi kalau kita punya anak-anak hafiz Quran, Masya Allah, dia dipelihara oleh Allah, boleh jadi kelak, ya Allah, di mana ayah? Ya Allah, di mana ibuku? Ayah ibumu gak pernah sholat, ayah ibumu di neraka, nak. Ya Allah, lantas aku di mana tempatnya? Engkau adalah anak soleh, engkau hafal Quran, engkau punya aset, nak, di dunia, engkau masuk surga. Ya Allah, aku tidak mau masuk surga seorang diri, aku ingin masuk surga bersama ayahku, bersama ibuku. Sedikit banyak dia telah mendidik aku, ya Allah. Itu yang akan menyelamatkan. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang memelihara Al-Quran. Orang yang memelihara Al-Quran insya Allah akan dipelihara oleh Allah. Yang berikutnya doa.
Doa itu dalam rangka ingat kepada Allah. Doa itu dalam rangka dekat kepada Allah. Maka jangan segan-segan untuk selalu berdoa. Sekarang nih Pak, banyak terapi untuk sehat Pak. Segala macam Pak. Hati-hati. Terapi segala macam Pak. Dengan alat macam-macam Pak. Hati-hati. Jangan sampai melupakan kita kebergantungan dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu meminta kepada Allah. Oh, pakai alat ini loh sehat, gak ingat Allah lagi, gak butuh Allah. Hati-hati Pak. Semua alat itu hanya upaya, tapi Allah sang penentu. Maka apapun yang dilakukan hanya kepada Allah kita bergantung. Maka berdoa itu di dalam rangka dekat kepada Allah. Doa itu dalam rangka kita rendah di hadapan Allah. Doa itu dalam rangka agar kita selalu ingat, agar diperbaiki akhlak kita, jalan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa, Pak. Baik orang berdoa itu, Pak. Ada nggak orang yang nggak pernah berdoa? Mungkin ada ya, nggak pernah berdoa. Tapi kita selalu upayakan apapun yang akan kita lakukan, berdoalah selalu, berdoalah selalu. Bahkan kalau dalam kedinasan itu jadi formal doa itu. Itu pun kebablasan, Pak. Karena formal berdoa, tapi hakikat doanya jadi nggak ada. Jadi kalau mau ada acara doa dulu, akhirnya baca doa bukan berdoa. Ya namanya doa itu hatinya nyambung ke Allah doa itu. Bukan hanya formal, ada doa formal berdoa, bukan. Oke lah formalnya kita nampak, tapi nyambungnya seorang diri, ingatnya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah, itu sambungannya. Kemudian doa dengan Al-Asmaul Husna, menyebut Al-Asmaul Husna, Pak, penting, Pak. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra, Qul id'ullaha awid'ur rahman. Qul, katakan, ud'u, panggillah. Ud'ullaha, panggillah Allah. Doalah kepada Allah. Ud'u itu panggil. Jadi orang, ya Allah, memanggil itu, memanggil, berarti berdoa, meminta. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, serulah Allah. Awid'ur rahman, atau engkau memanggilnya bukan ya Allah tapi ya Rahman. Ayyamma tad'u falahu asmaul husna, atau engkau memanggil dengan asmaul husna yang lain. Misalkan maaf, kita sedang dirundung persoalan yang banyak, minta ditolong oleh Allah, kita mengatakan ya Nasir, wahai Allah yang Maha Penolong. Kita ingin diberikan rezeki yang banyak, kita bilang ya Fattah, ya Razzaq, wahai yang membuka rezeki. Ya Wahhab, wahai Allah yang Maha Pemberi. Kalau hati ini bicara suka kasar, keras, hati ini gampang emosi, kita mungkin menyebut nama Allah, memanggilnya ya Latif, ya Latif, wahai Allah yang Maha Lembut, supaya kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa dengan Al-Asmaul Husna itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, maka berzikir itu sesuatu kelaziman yang menetap pada diri orang yang beriman, dimanapun, kapanpun, tanpa mengenal batas. Bukan berarti kemudian kita di toilet tidak boleh berzikir, tetap berzikir, cuma tidak diucapkan. Bukan berarti kemudian di kamar mandi kita mandi lupa Allah, tidak berzikir, berzikir tapi tidak dilisankan. Itu tetap berzikir. Jangan sampai kondisi kita dalam kondisi kosong, tidak ada zikir. Justru disitulah kelemahan kita. Kalau ada istilahnya, ada serangan dari makhluk-makhluk yang jahat. Na'udzubillah.
Baik, demikian jemaah. Jadi tentang sesungguhnya zikir usai sholat, sesungguhnya bahwa sholat adalah zikir. Usai sholat masih diperintahkan zikir. Mau sholat juga zikir lagi. Duduk berzikir, berjalan aktivitas, bekerja zikir. Mau tidur berzikir. Zikir bermakna menyebut kalimat-kalimat zikir, atau zikir yang menyebut juga dengan mengingat Allah di dalam hatinya, mengagungkan Allah dengan segala kerendahan dirinya. Makanya ketika disebutkan ada seorang yang dijanjikan surga oleh Allah, ternyata dia seorang hamba Allah yang setiap malam dia senantiasa mengingat, dan yang ia ingat adalah bagaimana dia membersihkan dirinya dari dosa, dan bagaimana dia bisa membebaskan orang lain dari perbuatan dosanya. Sehingga dia punya pekerjaan amalan harian. Ya Allah, sebelum tidur itu, ya Allah, si fulan aku maafkan ya Allah. Walaupun dia pernah menyakiti aku maafkan ya Allah. Tolong ya Allah, engkau ampuni. Gitu. Amalan berikut, ketika kita sudah mengenal zikir, jangan pernah ada doa yang buruk ketika melihat apapun dan siapapun. Ini latihan Pak, perlu latihan. Ketemu siapapun dalam kondisi apapun, doa yang baik. Lihat tukang beca yang sedang parkir, ya Allah, moga-moga dilapangkan rezekinya, diparingi sehat, mudah-mudahan keluarganya bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Doakan. Ketika ada orang jual mungkin nasi pecel di waktu pagi, kita doakan. Tanpa harus, Bu, sampai yang tak doakan, nggak perlu. Apa yang kita lihat? Bahkan katakanlah ada orang mencuri barang kita, kita doakan. Ya Allah, biarkan dia senang hari ini mengambil punyaku, dan ini terakhir kali dia mencuri. Itu doaku. Doakan yang baik dan mintakan kepada Allah. Intinya, orang mukmin tidak ada doa yang buruk untuk dirinya maupun untuk orang lain. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kepada kita semua. Hanya kepada Allah kita menggantungkan segala persoalan, hanya kepada Allah kita bersujud, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Ghaffar, ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami. Ya Fattah, bukalah jalan hidup kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Berikan kami petunjuk ya Allah. Berikan kami hidayahmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang terpelihara di jalan taat dan takwa kepadamu. Ya Allah, maafkan segala kesalahan kami. Berikan kami jalan selamat ya Allah. Sehat afiatkan kami ya Allah. Berikan kami ya Allah kecukupan dalam hidup kami, kecukupan harta kami, kecukupan jiwa kami, kecukupan keluarga anak keturunan kami ya Allah. Karena Engkau yang mencukupkan. Ya Ghani ya Mughni. Allahumma ya Ghani Hamid ya Mubdi ya Mu'id. Ya Rahim ya Wadud. Akfina bihalalik an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.